Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, ini TI 08 sampai TI kelas betul ya. Ini kita pertama kali ya ketemu. Ya, jadi mungkin nanti sesi kenalannya coba diperpanjang ya. Jadi mungkin karena teman-teman butuh kenal saya, proses mengajarnya gimana, nanti akan saya jelaskan detail. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang saya, mungkin sharing sama SI. Kalau tahu, seberapa tahu? Ada nggak? Boleh chat aja kali ya. Atau nggak tahu semua? Baru pertama kali benar semuanya. Oke, ini baru pertama semua ya. Oke, baik. Kita langsung mulai. Oke, nah jadi pekan 1 statistika ya. Jadi di sini pekan 1 ini saya nanti akan jelaskan tentang bahasa kontrak perkuliahan ya, yang isinya tentang pengenalan diri saya, terus nilai, materi-materi yang mungkin nanti akan didapatkan, terus juga apalagi ya, mungkin kenalan dari kalian gitu ya, sebagian. Nah, jadi di hari ini nanti ada beberapa materi dasar dari statistika yang saya coba jelaskan. Oke, jadi perkenalan, nama saya Yahya Zulkarnain. Jadi teman-teman bisa panggil saya Yahya. Saya dari teknik industri dan lanjut ke teknik mesin. Gitu. Jadi base-nya itu statistika nih saya suka gitu ya, karena memang di teknik industri itu banyak hal yang irisan gitu ya tentang statistika. Bagi tentang pengujian-pengujiannya itu banyak sekali. Lalu kontak saya silakan ada bisa via WA atau bahkan di grup Telegram atau Japri Telegram itu boleh. Nah, mungkin untuk informasi teman-teman mungkin sudah tahu teorinya ya, di semester lalu sudah diajarkan di PTI. Kalau saya dapatkan infonya bahwa ada waktu gitu ya, waktu dalam menghubungi orang lain gitu ya, termasuk dosen. Nah, saya pun sama mungkin ya. Nanti teman-teman kalau mau menghubungi saya, mungkin start dari jam 7 itu masih boleh. Saya nggak apa-apa dari jam 7 sampai jam 9 malam mungkin ya. 9 malam tuh kadang saya udah tidur sih. Gitu. Karena saya tipenya, saya balik. Saya tidur dulu, baru bangun jam 2, setengah 2 gitu. Jadi nggak begadang. Karena fisik saya nggak kuat kalau begadang gitu ya. Bablas semua nanti. Jadi gitu, jadi bisa sampai jam 8 atau sampai jam 9 malam. Itu kalau mau menghubungi atau berdiskusi seperti itu. Nah, di NF ini saya mengampu mata kuliah matematika dan juga statistika dan probabilitas. Nah, kemarin matematika komputer kalian kan sama Pak Rio ya. Nah, boleh di-share nih hasilnya memuaskan atau sudah puas atau belum puas. Boleh di-chat. Silakan. Saya pengen tahu aja, menurut kalian sendiri, nilai yang kalian dapat dari matematika komputer kemarin sudah puas atau merasa belum puas? Coba cek. Belum puas, kurang puas. Iya. Saya mau tahu, belum puas. Wah, waduh, ini kurang semua nih. Satu ya, udah puas nih, baru satu. Bang nih. Tipe-tipe tengah nih dia, bingung mau puas atau enggak gitu ya. Masih bisa ditingkatkan lagi. Oke, kurang. Dominasi kurang ya, dan dominasi belum puas gitu ya. Boleh cerita di chat aja lah kalau kalian, kalau saya sih lebih enak ngobrol ya, tapi kalau kalian buat on mic, ya udah. Kenapa sih belum puasnya? Atau karena nilainya rendah? Atau karena apa? Ketik. Atau kasih tahu nilai kalian nggak apa-apa lah, kan nggak ada hubungannya juga sama saya ya. Jika kamu ngasih tahu nilai nggak akan naik, nggak akan turun juga gitu. Nggak paham. Oh ini, waduh. Apalagi di share dulu nih. Saya belum kenalkan jadi saya harus explore dulu. Oh,
kurang suka matematika aja Pak. Wah. Kena evaluasi Pak. Waduh, ini kenapa gitu? Nilai rendah karena kurangnya pemahaman. Wah, ada apa tadi? Siapa nih? Wah, nggak bakat, Masya Allah. Wah, itu nggak bersyukur tuh, menurunkan derajat potensi manusia tuh. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Menurut kamu ya, menurut saya itu semua mahasiswa NF tuh sangat berbakat. Nilai kurang memuaskan Pak, kurang memahami juga. Masya Allah Pak. Wah, ini kalau udah Masya Allah dalam konteks ditanya gini berarti luar biasa nih. Wah, ini belajar lillah Pak. Wah, ya benar-benar. Jadi belajar itu ridho ya sama Allah ya. Seru, nggak paham. Apalagi ayo. Oke. Nah, sekarang coba minta tolong. Nggak apa-apa ya, saya izin ya. Coba ditulisin nilai-nilainya. Nanti saya nggak sebutin deh nilai. Kalian tulisin aja. Saya pengen tahu aja dominasi penyebaran nilai di TI ini berapa sih? Coba. Diketik aja. Nggak saya bacain kok kalau nilai mah. Mana nih, nggak ada nih. Oh, direct. Kok bisa direct ya? Ya udah direct deh, saya aktifin deh. Oke, udah saya aktifin directnya. Silakan. Jadi nggak usah mau, boleh langsung direct ke saya. Dipilih aja direct, jadi langsung kirim ke saya. Ini baru satu orang nih yang ngirimin nilai nih. Oh, tulisnya jangan angka ya, tapi hurufnya aja. Kalau angka saya juga nggak hafal. Tidak apa gitu. Misalkan dapat itu jelas gitu. Tapi kalau dapat 3,25 gitu, apa ya? Gitu. Itu juga nggak hafal. Saya menyimak saja soalnya. Waduh, ya baiklah. Semoga dapat inspirasi ya. Oke. Wah, bagus-bagus kok. Oh, gara-gara, waduh. Wah, sayang ya, gara-gara satu alfa itu kurang setitik ya. Tapi it's okay lah ya, bersyukur dulu aja ya. Masih banyak teman-teman kamu yang di bawah kamu. Oke. Waduh, ada yang dapat tapi nggak paham pelajarannya. Masya Allah. Memang, saya ganti lagi. Terima kasih sudah menjawab nilainya. Saya nggak bacain ya. Jadi saya sendiri aja. Nah, ini dari dominasi banyak nih yang jelasin belum paham. Memang kesulitannya apa kemarin tuh? Dari materinya yang susah, penjelasannya kurang jelas, atau gimana? Boleh diketik direct aja nggak apa-apa. Kalau memang malu nih dibaca yang lain, direct aja nggak apa-apa. Pemahaman memang susah. Oke. Iya, maksudnya berarti dari sisi materi ya, bukan dari sisi pengajarnya ya. Yang susahnya ini materinya berarti ya, bukan pengajarnya ya. Oke. Oh, berat. Oh, kelasnya online ya, setuju sih kalau kelasnya online susah dipahami. Makanya kemarin saya ngajar matematika, saya pakai 2 kamera. Jadi satu kamera yang muka saya, satu kamera itu coret-coretan. Jadi saya pakai kertas, saya coret buat biar ngasih tutorial ya dari penjelasan saya. Gitu. Materinya yang sudah dimengerti. Oke, sebenarnya emang materi dasar. Oke, kurang suka sama hitung-hitungan ya. Kita melihat video, oke, video ya. Ya, saya pun dominasi juga ada video sih, sama. Oke, tapi terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Ya, memang, tapi dari dominasi tadi nilainya lumayan lah. Dominasi itu di atas tadi. Tapi ya kalau memang belum paham, di review kembali ya
biar materi yang didapat atau nilai yang didapat tuh sesuai sama ilmu yang didapatkan. Jadi nanti di situ ya beda tipis lah dengan matematika ya. Bedanya kalau matematika ya hitung full, sedangkan untuk statistik ada konsepnya lah, ada yang bisa di analogikan gitu ya, seperti itu. Nah, saya lanjut dulu. Nah, ketertarikan saya tuh atau interest saya tuh terhadap, jadi tapi saya di statistika, saya suka statistika sama prosesnya, terus juga analisis data, ergonomi, gitu ya, mungkin udah dengar ya, ergonomi, matematika itu sendiri, tapi kalau udah expert juga saya pusing gitu sama. Jadi matematika logiknya aja sih ya, kayak logika matematika diskrit gitu, graf itu saya suka. Tapi kalau udah kayak integral gitu-gitu, perlu pendalaman juga. Terus perancangan dan pengembangan produk, gitu. Ada beberapa hal yang saya nggak masukin ya. Tapi intinya ada beberapa materi industri lah ya, yang mungkin tidak diajarkan di NF ini. Nah, ergonomi itu ilmu yang kalau kalian ngetik tuh di Google, ergonomi itu ilmu yang cukup aplikatif gitu ya. Jadi semua furniture gitu ya, furniture, mobil, pesawat itu mengandung nilai ergonomi, teman-teman dalami. Seperti itu. Itu intermediate. Oke, nah jadi silakan perkenalkan diri kalian. Nah, jadi di sini mungkin kalau saya tanya satu-satu nih waktunya habis kita nih. Jadi gampangnya saya minta teman-teman mengisi form ya. Mengisi form, nanti saya akan untuk mengisi ini. Nama lengkap, domisili. Jadi saya kasih contoh-contohnya. Ketertarikan bisalah sinonim dari hobi, gitu boleh. Terus alasan memilih kuliah, nah, harus saya tanyakan karena kalian kan baru semester 2. Semester lalu, kenapa milih kuliah? Padahal bisa aja milih kerja atau milih gitu. Kenapa kuliah? Terus harapan dari pilihan itu apa? Jadi kita harus punya target. Teman-teman harus punya target. Targetnya apa? Gitu ya. Misalnya bisa jauh-jauh deh. Ini saya yakin anak TI itu suka banget main game, apalagi mobile. Bener ya? Ambil sampel lah, Mobile Legend. Kalian saat Mobile Legend itu, main Mobile Legend itu, pasti kenapa main. Dan pastinya punya harapan. Gitu ya. Harapannya paling umum adalah kalian bisa naikin rank, ya. Naikin level kalian sampai setinggi-tingginya. Terus punya item yang selangka atau yang sekuat, kan gitu ya. Kalau bisa sih tanpa beli diamond gitu ya. Kalau bisa. Tapi kan memang prosesnya sulit. Nah, sama kayak kuliah. Analoginya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kalian main gamenya, iseng doang, Pak. Tapi kan tuh alasan. Alasan kenapa main game. Iseng. Iseng itu kenapa? Karena ada waktu luang. Kenapa ada waktu luang isi main game? Karena bisa jadi karena sekolahnya. Gitu kan ya. Nah, sama. Kalian juga kuliah ini mau apa? Karena pesawat, kita analogi lagi, pesawat itu akan nyampe ke tujuan gitu kalau punya target. Bener nggak? Atau jangan pesawat lah, kalau pesawat ya sebenarnya pesawat bisa, tapi yang biasa dianalogikan tuh kapal. Nah, kapal itu kan luas ya, laut itu ya. Kalau kita nggak punya target, gitu mau kemana? Itu kita mungkin akan muter-muter aja di laut atau di samudera. Kita nggak jelas mau kemana. Tapi kalau kita mau target, saya mau ke Jepang, gitu ya, dari Indonesia. Wah, jalan tuh nanti naik kapal. Jauh nggak? Jauh. Susah? Pasti. Tapi sudah punya target. Gitu. Atau analogi lainnya adalah, misalkan rumah kamu di Bogor, terus kamu mau nggak ada uang, jalan kaki aja, gitu ya. Nah, kira-kira sampai nggak ke NF? Sampai ya. Pasti sampai, saya yakin itu. Karena nyasar, apalagi teknologi saat ini. Tapi pertanyaannya, harganya kan gitu ya. Seperti itu. Nah, analoginya sama. Kalau kita rubah menjadi motor atau kereta atau mobil gitu, itu pasti sampai. Tapi waktu yang ditempuh. Nah, oleh karena itu, maksud saya tanyakan ini adalah biar teman-teman punya arah mau apa. Apalagi kuliah di NF ini, di dunia teknologi itu persaingannya kuat. Persaingannya ketat. Jadi teman-teman harus punya
hal unik yang bisa ditawarkan. Hal unik itu apa? Hal yang memang bisa beda. Gitu. Kalau dulu saya belajar atau baca buku, kalau teman-teman tahu ada namanya di buku ya. Itu ada namanya Blue Ocean dan Red Ocean. Jadi Blue Ocean dan Red Ocean atau Samudra Biru dan Samudra Merah. Itu apa? Jadi bisnis itu ibarat kayak samudra. Jadi kalian bikin produk baru banget nggak mungkin. Kecil banget persentase untuk bisa bikin atau produk makanan baru. Gitu ya. Jadi yang bisa adalah membuat hal itu menjadi unik. Gitu ya. Jadi masuk ke Samudra Biru. Kalau samudra itu apa? Samudra yang analoginya itu berdarah-darah. Gitu ya. Jadi kalian tidak melakukan inovasi, tidak membuat keunikan, sehingga perlu proses dan pengorbanan yang lebih besar. Gitu ya. Misalkan kalian jual pecel lele. Kalian tahu lah ya, tukang pecel lele itu berapa? 10.000 di Indonesia. Gitu kan ya. Nah, kalau kalian bikin pecel lele yang sama, kalian masuk ke pusaran gitu ya. Bisa laku nggak? Bisa. Akan balik modal ya balik gitu. Tapi proses untuk balik modal dan lakunya itu berdarah-darah. Ya nombok dulu, terus rugi dulu, sepi dulu. Jadi kalau pakai konsep Blue Ocean atau Ocean Biru, kalian tambahkan variabel uniknya. Nah, sekarang sudah banyak kan ya variabel unik yang bermuncul-munculan. Sambal setan, terus juga ayam kremes. Dulu kan ayam kremes. Zaman saya pecel lele ya digoreng. Nggak ada di kremes tuh nggak ada. Cuman sekarang aja banyak. Gitu ya. Jadi saya pribadi, misalkan saya sebagai user orang yang suka warung tenda pecel lele. Pertama yang jadi unik saya adalah sambal. Gitu ya. Jadi kalau enak kok saya akan beli terus mungkin di situ. Terus kedua ayam. Gitu, ayamnya. Terus nggak? Gitu ya, terasa nggak bumbunya. Nah, itu salah satu keunikan juga. Nah, oleh karena itu harapan saya kalian bisa menjelaskan secara detail arah kalian gitu ya, di harapan dan di alasan. Jadi alasan itu adalah kan adalah sebab ya, sebab kenapa kalian milih ini. Nah, harapan itu adalah akibat yang nanti kalian harapkan, yang kalian inginkan dari sebab yang bukan sekarang kan gitu. Jadi teman-teman harus punya target gitu ya. Lebih bagus lagi sebagai mahasiswa itu punya time planning namanya. Jadi planning setiap semester. Contohnya semester 2 ini, wah ini lagi heboh nih tentang data science gitu ya. Ikut kursus, ikut pelatihan. Kan banyak yang gratis ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman cek tuh banyak banget. Jadi ada target gitu ya. Nah, harapan saya sih kalian bisa seperti itu. Nah, dan juga harapan saya ketika lulus nanti kalian memang sudah siap untuk lulus gitu teman-teman. Nilai itu penting, tapi yang terpenting adalah apa yang bisa ditawarkan ke institusi atau ke orang lain atau ke perusahaan. Gitu. Kan perusahaan nggak mungkin. Mana IPK kamu? Saya mau lihat. Gitu. Wah, IPK 3,8. Kamu saya terima. Kan sekarang zamannya bukan kayak gitu ya. Gitu. IPK itu hanya kunci dalam pembukaan. Tapi nggak semua sih yang saya tahu. Kalau dunia IT. Lebih ke nih tolong diolah ya. Saya mau kamu cari berapa jumlah mahasiswa yang DO dari rentang tahun sekian sampai tahun sekian. Terus alasan DO-nya kenapa? Gitu. Alasan DO terbanyak itu apa? Kan gitu ya. Memproses itu. Gitu. Nah, jadi saya mau kasih perspektif bahwa nilai itu penting teman-teman. Tapi yang terpenting lainnya adalah kemampuan teman-teman. Gitu. Jangan sampai kalian fokus ke nilai, tapi fokus ke kemampuan. Gitu ya. Jadi 3 tahun lagi ya, mungkin 3 tahun lagi saya masih ngajar di NF, mungkin suatu saat kita akan ketemu ketika kalian sudah lulus, atau ketika kalian sudah sidang. Gitu ya. Nah, saya tidak full muka kalian dan saya belum bisa kenal kalian, tapi andai kata nanti teman-teman ketemu saya di jalan atau di NF, di B atau di A, tegur aja, tapi kenalin gitu. Misalkan, selamat pagi Pak, saya Nur Afif dari kelas dulu diajar statistika. Kan nanti saya mikir dulu pernah ngajar TI kan gitu. Walaupun memang pastinya akan ada gap informasi karena kan kita nggak pernah ketemu ya. Ini baru ketemu online seperti itu. Nah, jadi intinya nanti teman-teman tolong nanti saya buatkan formnya.
tolong teman-teman isi sesuai yang teman-teman inginkan, gitu ya. Jadi ibaratnya ini proposal hidup lah ya. Yang baca saya, tapi moga-moga nanti saya aminkan, Allah aminkan, malaikat aminkan, bisa tercapai oleh kalian semua. Amin ya. Baik, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti kalau satu persatu agak lama. Oke, nah, jadi di mata kuliah ini itu nanti ada asisten dosen yang mendampingi, gitu. Nah, untuk Selasa 15 untuk TI 08 dan TI sampai TI 14 itu ada namanya KEK, gitu ya. KEK ada KEK? Udah hadir Ada, belum? Pak. Ada. Oke, udah hadir ya. Nah, boleh diaktifkan biar teman-temannya melihat KEK tuh yang mana sih? Nah, ini kebetulan KEK TI juga nih, satu rumpun ya. Nah, oke. Nah, ya udah. Biar teman-teman kenal sama KEK, boleh KEK kenalkan diri KEK ke teman-teman TI 08 sampai TI 14 gitu agar lebih mengenal. Silakan. Sebelumnya maaf Pak, kayaknya kameranya agak ada sedikit bermasalah. Ya nggak apa-apa. Next time nanti Oke. nyalain aja. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Amelia Putri. Sekarang saya di semester 6, jurusan Teknik Informatika. Sama kayak kalian, Teknik Informatika. Buat kesibukan selama kuliah, selain kuliah, ada sekarang aktif di organisasi BMSTTNF 2022. Terus sekarang juga lagi ambil studi independen di Altera dengan judul Search Quality Engineer. Mungkin itu saja. Mungkin yang tadi search engine apa? Saya lupa. Apa Search tadi? Quality Engineer. Nah, Search Quality Engineer, boleh dijelaskan gambarannya Kak, biar adik-adik ini, adik-adik kamu bisa ada gambarannya apa sih gitu. Oke. Ini sedikit aja ya, karena saya juga belum terlalu paham sih. Buat Search Quality Engineer itu, ini sama dengan Software Quality Assurance. Nanti kalian di semester depan juga bakal dapat materi Software Quality Assurance, SQA. Cuma kalau di SQA ini, testingnya testing dengan aplikasi. Cuma kalau Quality Engineer itu, kita testingnya testing manual dengan codingan. Banyak kode-kode yang akan kita jalankan gitu. Seperti lebih sekarang sih yang lebih banyak digunakan pakai pemrograman Java itu buat testing aplikasi. Itu Pak. Oke, baik. Udah ada gambaran teman-teman ya. Oh ya, Eka belum ini ya, kan di TI itu TISI lah ya, ada peminatan. Nah, Kak Eka mungkin tadi belum jelasin peminatan yang Kak Eka jalani apa. Peminatan yang sedang saya jalani di semester 3 sama semester 4 ini software engineer. Soalnya di TI itu ada 4 peminatan, ada software engineer, data, ada peminatan di data juga, terus network engineer sama cyber security. Dan saya lebih tertarik ke software engineer karena saya tertarik awalnya saya tertarik ke back end, cuma ternyata di software engineer kan nggak cuma back end aja, ada back end, ada front end juga. Jadi dua-duanya kita pelajari. Dapat ya. Oke. Ya. Oke. Ada teman-teman ada yang mau bertanya langsung sama Kak Eka atau via chat boleh? Iya, silakan yang mau bertanya. Masih malu-malu Kak Eka nih. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Kak Eka nanti selama 1 semester akan menemani teman-teman, menemani saya juga untuk mendampingi di MK di mata kuliah ini gitu ya. Nah, jadi untuk misalkan kalian mau sharing-sharing itu boleh nanti ke Kak Eka ya. Karena kan satu rumpun nih sama-sama TI seperti itu. Oke, Kak Eka terima kasih ya. Kita lanjut. Iya, sama-sama Pak. Oke, nah jadi outline dari mata kuliah ini ada beberapa konteks gitu ya. Jadi ada distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, penyebaran, korelasi, regresi, teori sampling, teori probabilitas, dan terakhir distribusi diskrit. Gitu. Nah, jadi materi-materi ini yang mungkin ada beberapa yang nggak asing, ada beberapa yang mungkin asing gitu ya. Nah, tapi yang asing boleh nanti kalian search dulu gitu ya. Apa sih gitu ya. Nanti saat materi kita jelaskan, kita dalami seperti itu.
Nah, lalu, oh ya saya mau nanya deh, kemarin sama Pak Rio ada proyek nggak, tugas proyek nggak di mata kuliah matematika? Ada Nggak nggak? ada sih, Pak. Ada. Nggak ada ya? proyek apa-apa. Nggak ada. Oke, baik. Ya, mungkin ini berarti baru buat kalian ya. Kalau di mata kuliah kemarin, yang saya ajar itu ada proyek terhadap materi graf. Jadi mereka membuat atau mencari data sekunder, kemudian nanti dibuatkan grafnya. Dan datanya itu real, walaupun sekunder tapi real. Basisnya adalah Google Map. Nah, di sini juga ada tugas proyek statistika. Nah, berarti ini, berarti untuk TI keduanya ya, untuk kelas dua-duanya, saya harus lebih concern gitu ya, lebih dalam, karena belum pernah melakukan tugas proyek yang saya emban gitu ya. Jadi, tugas proyeknya sebenarnya sederhana gitu ya. Tapi mungkin prosesnya butuh waktu, butuh effort yang lebih gitu, karena memang tugas proyek ini saya targetkannya itu adalah kalian. Biasanya kan kalau tugas-tugas proyek itu kan dikumpulin terus dinilai dosen cukup ya, seperti itu ya. Nah, tapi di tugas proyek statistika kali ini saya pengen bukan hanya nilai yang saya kasih, tapi kalian nanti punya output. Outputnya apa? Yaitu nanti akan keluar artikel ilmiah. Artikel ilmiah berbentuk jurnal. Nah, nanti ketika sudah jadi jurnal, kita publish gitu ya ke publisher. Publishernya sementara saat ini masih internal, jadi nanti akan disalurkan ke NF dulu. Gitu. Tapi kalau tidak mungkin atau ada opsi lain, nanti bisa ke luar gitu ya. Jadi intinya saya pengen nanti harapan saya gitu ya, bisa mempublish dari artikel ilmiah yang teman-teman telah kerjakan. Gitu. Jadi semester 2 gitu ya, mahasiswa semester 2 udah punya jurnal terpublikasi. Wah, keren itu. Pasti bangga insya Allah gitu ya. Karena semester 2 itu zaman saya dulu ya main, nongkrong gitu ya. Mata kuliahnya mata kuliah umum gitu ya. Nah, tapi di sini saya mau mengajarkan untuk bisa publish gitu ya. Jadi analoginya adalah kalau manusia itu kan harus dikasih yang susah biar yang lain jadi gampang gitu ya. Contohnya misalkan kalian baru punya motor Beat gitu ya. Ketika motor Beat terus naik level ke motor NMAX. Nah, terus naik lagi ke motor misalkan lah ya Harley gitu ya. Nah, ketika udah motor Harley terus tiba-tiba kalian turun ekonominya, balik lagi ke motor Beat kecil. Nah, kira-kira kalian bisa nggak? Wah, bisa banget ya. Karena sudah Harley loh. Levelnya udah sempat ke Harley tapi memang turun. Ibaratnya ada tugas atau ada yang dikerjakan tapi di bawahnya dia. Gitu. Nah, saya pengen tugas ini menjadi stepping stone atau batu loncatan teman-teman agar ke depannya mudah nih bikin artikel. Gitu. Misalkan ada tugas dosen yang nanti bikin jurnal ya. Oh, kalian dalam hati, oh udah pernah kok dulu di statistik. Gitu. Jadi tinggal disempurnain aja. Saya sih nggak berharap di sini sempurna 100%. Gitu, karena pasti ada kekurangan, pasti ada perlu pelengkap gitu. Dan saya paham itu dari saya pun mungkin tidak bisa membimbing secara sempurna gitu. Tapi saya akan memberikan tenaga seoptimal yang saya bisa untuk bisa publish jurnal kalian gitu ya. Harapan saya sih moga-moga bisa ya at least 50% ya dari total kelompok bisa publish tugasnya. Karena ini nanti tugas kelompok, bukan tugas perorangan gitu ya. Jadi teman-teman buat yang sudah pikirannya kemana-mana, hilangkan dulu. Gitu, wah tugas jurnal nih, wah susah nih, wah repot nih, wah gitu ya. Jangan. Jadi dihilangkan dulu, anggap aja nih, oh tugas proyek biasa gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman juga mungkin selain matematika ada dari mata kuliah lain yang memberikan tugas proyek gitu ya. Dan di semester ini pun kemungkinan ada beberapa mata kuliah yang memberikan tugas proyek. Dan namanya tugas proyek pastinya pengimplementasian dari materi yang diajarkan. Nah, ini pun sama, nanti pengimplementasian dari materi yang saya ajarkan. Seperti terhadap data primer. Nah, kalau sekarang tuh targetnya adalah data primer, bukan data sekunder lagi. Kalau di kelas saya sebelumnya, itu data sekunder. Jadi mereka tinggal explore aja di internet. Tapi ini adalah data primer, jadi data yang mana harus kalian ambil sendiri. Seperti itu gambarannya ya. Jadi semangat. Ya, bismillah. Dari pekan 1 ini sampai pekan ke-14 kita membuat sesuatu yang terbaik. Tugas proyek akan mulai di pekan ke-8
Jadi setelah UTS insya Allah ya. Oke, nah format penilaiannya seperti ini. Jadi absensi 5%, kuis 10%, tugas individu 15%, tugas proyek 25%, itu yang laporan. Terus UTS 20% dan UAS itu adalah presentasi dari proyek. Gitu. Nah, untuk tugas proyek itu bentuknya nilai kelompok. Jadi kalau nilai laporan kelompok kamu itu 100 misalkan ya, berarti semua anggotanya dapat 100. Tapi kalau UAS itu kan presentasi proyek. Jadi per individunya beda-beda, tergantung gimana kalian mempresent dari jurnal kalian atau dari laporan kalian. Gitu. Kalau yang bagus, wah bisa 100. Saya ekspektasinya untuk presentasi itu nggak yang muluk-muluk karena kan kita juga online ya. Yang terpenting adalah kalian bisa mempresent apa yang kalian kerjakan dengan baik, terus tidak dominan baca, terus juga bisa menampilkan apa ya ibaratnya orang mau dengerin gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita presentasi gitu, kalian pernah nggak dengerin Pak RT ngomong di lingkungan kalian? Dengerin Pak RW ngomong. Itu pernah dengerin dari awal sampai akhir nggak? Saya yakin sebagai anak muda enggak ya. Saya pun sama gitu ya. Udah mulai tengah nih, ya udah main handphone, main game kayak gitu. Nah, saya mau nanti ketika presentasi belajar gimana kita mendirect audiens biar dengerin terus, gitu ya. Nanti untuk cara-caranya akan masuk ke materi teori sampling, gitu ya. Jadi di situ nanti kita coba kulik gimana caranya, karena udah masuk public speaking. Kalian ada mata kuliah yang offline nggak? Apa? Boleh di chat. Mata kuliah yang offline itu apa? Terus ada mata kuliah yang offline nggak? Terus apa mata kuliahnya? Boleh di chat coba. Praktikum. Praktikumnya apa? Boleh tahu? Oh, programan web. Oke. Selain itu, ada lagi nggak? Basis data. Oh, basis data offline. Wah, cakep tuh. Ya, moga-moga basis data Pak Edo ya. Kalau pemrograman web, Pak Rojul ya. Kalau Pak Rojul tuh biasanya presentasi juga. Oh, sama desain grafis. Oke, nah desain grafis saya belum tahu dosennya siapa. Tapi moga-moga dari 3 mata kuliah offline ini ada presentasi, gitu ya. Nah, saat presentasi itu kalian optimalin tuh. Karena kalau kata apa namanya Felix Yao gitu ya, yang buku yang dulu pernah saya beli gitu ya. Seseorang dikatakan ahli ketika sudah melakukan kegiatan tersebut selama 10.000 jam. Gitu ya. Jadi kalian akan dikatakan expertise kalau sudah dilakukan 10.000 jam. Ya, berarti gimana caranya ya lakukan terus. Jadi nanti ketika presentasi lakukan pertama nih, misalkan wah nggak tahu apa-apa nih presentasi, ya udah presentasi dulu. Nanti yang kedua dievaluasi apa kemarin yang kurang. Misalkan yang kurangnya, oh ya kemarin saya terlalu banyak baca, terus saya terlalu kaku, terus saya monoton, artinya nggak peduli nih orang dengerin atau enggak gitu ya. Nah itu belajar. Di zaman kalian, nih kalian kan generasi apa ya, milenial bukan? Pokoknya udah paling baru lah ya. Semua informasi tersebar gratis di YouTube atau di portal-portal lain gitu ya. Di TikTok bahkan sudah banyak ya tips-tips gitu ya. Nah, itu manfaatkan. Jadi gimana sih tips public speaking yang baik gitu. Kalau di online gini kan saya nggak bisa ngeliat gestur kalian. Terus kalian tidak ada pressure dari saya gitu. Karena ketika public speaker sudah naik panggung itu pressure-nya kuat banget. Yang kena apa? Yang kena tuh mental. Mental itu akan mempengaruhi apa? Pikiran sama mulut. Pikirannya jadi blank, mulutnya jadi gagap. Gitu, jadi gugup atau gagap. Gitu. Yang tadi yang nggak gagap jadi gagap gitu kan. Kenapa ya? Karena mentalnya lagi diaduk-aduk tuh. Nah, kalau online kan nggak kelihatan ya. Walaupun saya masih bisa ngasih pressure tapi nggak kelihatan. Pressure-nya kurang lah gitu. Dari 100% mungkin 30-40%. Gitu. Tapi itu cukup memberikan dampak buat teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita harapkan semester ini kalian menjadi lebih baik, pribadi lebih baik dari semester kemarin. Kalau kemarin sudah baik, berarti sekarang harus lebih baik lagi. Jangan malah mundur. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin dari format penilaian tuh laporan itu dominan 50%, gitu ya. Jadi teman-teman yang semester lalu ada tugas kelompok terus nggak bantuin, yang semester lalu nggak aktif, semester ini wajib aktif, khususnya di statistika ya. Karena kalau kalian nggak aktif, ibaratnya nih kalian dapat nilai 100 karena kalian nggak harusnya dapat nilai 100 gitu ya. Tapi karena laporannya nggak bantuin,
terus presentasi nggak datang, ya jadi 50. 50 kalau di NF itu ya teman-teman ya. Jadi amat sayang gitu ya, amat sayang. Gitu. Makanya nanti ada Kak Eka yang membantu saya untuk mendampingi teman-teman dalam membuat tugas proyek ini gitu. Nah, saya yakin sih karena dibantu sama asisten, insya Allah ini bisa selesai gitu ya. Kalau dulu kan saya tahun lalu tugasnya hampir sama tapi nggak sampai ke arah jurnal gitu ya. Tapi saya keteteran. Kenapa? Karena apalagi udah mau deadline ya. 1 minggu sebelum deadline tuh satu hari bisa berkelompok-kelompok gitu. Hubungi saya, Pak, tolong koreksi dong, Pak, tolong koreksi dong. Kan saya harus ngasih feedback satu-satu. Ya kan, handphone saya kalau terlalu itu nggak mumpuni kadang-kadang gitu ya, suka nge-lag. Kadang pakai laptop lebih enak, tapi kan saya nggak di rumah terus. Nah, itu saya keteteran. Jadi saya biasanya coba dicek lagi, cek lagi gitu. Jadi seringnya dibalikin gitu. Ya intinya semester ini moga-moga saya optimis untuk bisa selesai tugas proyeknya dan lebih baik dari tahun lalu. Amin. Oke. Itu kontrak perkuliahannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Baik. Jadi kalau nggak ada, kita coba membahas tentang statistika. Gitu ya. Apa itu statistika? Gitu ya. Nah, statistika ini adalah ilmu yang pernah didapat mungkin ya di sekolah, tapi namanya mungkin bukan statistik kali ya. Saya agak lupa dulu matematik ya kalau nggak salah ya. Tapi intinya sudah pernah didapat beberapa hal. Nah, tapi secara definisi itu apa sih, gitu ya? Oke, jadi statistik itu masih cabang dari matematika, teman-teman. Ya, buat tadi yang chat tuh, oh matematika susah, nggak susah nangkapnya dan lain-lain. Wah, ini masih ada hubungan sama matematika nih. Waduh, serem nggak tuh ya? Ya enggak ya, nggak serem ya, santai aja. Jadi statistika itu menurut saya kalau kita dalemin tuh asik ya. Jadi kita, apalagi kalian IT ya, ada minatan data engineer kalau nggak salah, atau data science, itu apalagi sekarang kan juga lagi booming ya tentang data science gitu atau data analitik. Jadi modalnya adalah kita bisa baca data gitu ya. Bisa baca data, ya udah itu semuanya bisa dilakukan. Makanya ada istilah beberapa tahun lalu, data is a new gold gitu ya. Data itu adalah emas baru. Di tahun 2015 kalau nggak salah, apa 2016. Pokoknya udah lama lah. Karena emang lagi booming. Nah, kalau sekarang nih lagi trennya stagnan katanya. Kalau saya ikut workshop atau webinar, data analitik, data visualization, dan sebagainya, itu lagi stagnan. Artinya, demand-nya banyak gitu ya. Tapi, banyak juga supply-nya. Supply data engineer-nya banyak gitu ya. Jadi, yang membedakan adalah pengalaman sama keunikan. Gitu. Makanya ketika kalian, kalau statistik kan nggak akan nyampe sana ya. Itu terlalu jauh. Mungkin sama dosen-dosen lain atau di mata kuliah bahas. Gitu. Nah, jadi intinya di statistika itu adalah ada beberapa aktivitas. Yang pertama pengumpulan, analisis, terus interpretasi, terakhir adalah presentasi. Jadi kalian nanti akan diajarkan gimana cara ngumpulin data. Konsepnya ya, secara ngumpulin data. Kalau sekarang kan anak-anak IT, ya ngapain nyari data ya? Ngapain ngumpulin data? Nyari aja data gitu ya. Di GitHub, atau di Kaggle, atau di mana gitu ya. Itu banyak, dan data-data itu ya benar ada gitu. Tapi memang data itu karena publik ya udah digunain sama banyak orang gitu. Yang paling sering kan kalau kalian ikutin pelatihan tuh data Iris dipakai, terus data Titanic gitu ya. Itu sering banget tuh dipakai buat sampel dalam pengolahan data analitik gitu ya. Jadi tapi di sini nanti akan saya ajarin gimana cara ngumpulin. Karena kalau itu kan basisnya adalah data sekunder. Tapi kalau kalian gimana? Nggak bisa tuh ngambil dari Kaggle, karena itu masuknya sekunder. Ya, kita makanya nanti diajarin di teori sampling, gimana ambil data, menentukan jumlah data, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu analisis. Nah, namanya anak teknik gitu ya. Jadi analisisnya harus kuat. Proses kita tajam analisis ya, pertama kita harus banyak baca dan harus banyak melakukan. Seperti itu. Selanjutnya interpretasi. Bentar ya.
Baik, maaf, saya lanjutkan kembali ya. Nah, jadi seperti itu ya, jadi pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi. Gitu. Nah, lalu selanjutnya, fungsi dari statistika, sebenarnya ini hanya sebagian kecil dari yang saya dapatkan ya. Jadi pertama kita dari kalian bisa statistika itu buat apa sih? Bisa menjelaskan dari data. Jadi kalau kalian dapat data dari BPS gitu ya, ambil data dari BPS kan cuma tabel-tabel ya. Nah, tapi ketika sudah diolah dengan statistika, itu nanti akan dapatkan misalkan gambaran kecilnya adalah kita bisa tahu nilai rata-rata, nilai tengahnya, terus nilai modusnya gitu ya, terus nilai kuartil dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan dari datanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi biasanya tuh kalau kita mau ngambil keputusan tuh kan butuh data ya. Contohnya misalkan kalian mau beli sesuatu lah ya, nggak usah jauh-jauh membeli handphone, laptop atau apapun itu kan pasti ada data. Data yang dibutuhkan itu kan harus data valid, terus data yang bisa dikomparasi, gitu ya. Nah, jadi dari data itu kalian tidak sadar mengolah, gitu ya, mengolah data yang kalian dapatkan itu sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan membeli handphone tersebut, gitulah ya. Terus yang ketiga membantu untuk peramalan. Jadi peramalan di sini bukan peramalan seperti dukun ya teman-teman ya, tapi peramalan yang mana bisa membantu untuk memutuskan ke depannya. Contoh, kalian lagi seorang trader saham gitu ya, atau sekarang lagi tren kan trader kripto ya. Kalian bisa tuh memperkirakan apakah harga ini akan naik dalam 1 bulan ke depan atau turun gitu. Itu dari data saham tersebut gitu ya. Karena konteks dari peramalan itu adalah data history. Jadi data yang lalu-lalu kayak gitu. Lalu yang keempat mengidentifikasikan dan mengatasi masalah. Jadi dari statistik itu bisa mengetahui nih contoh kenapa sih anak TI gitu ya dominasi cewek cowok-cowok gitu. Kira-kira benar nggak sih anak TI itu dominasi cowok-cowok, sedangkan SI dominasi cewek-cewek. Itu kenapa gitu kan ya? Nah, itu bisa kita ketahui dari statistika tuh, dari eksplorasi atau dengan pertanyaan terbuka kita tanyakan ke orang-orang gitu, orang-orang TISI atau luar. Nanti dari identifikasi itu, nanti akan ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan. Ya salah satu halnya ya pertama TI framingnya itu coding gitu ya. Kalau SI framingnya itu managing gitu. Jadi enggak coding ada tapi bukan coding programmer gitu ya, tapi coding misalkan kayak pembuatan web, terus misalkan Power BI ya kalau bahasanya. Jadi kita ngevisual gitu ya. Itu kan coding juga tapi codingnya beda. Model seperti itu. Lalu kelima membantu dalam pengendalian kualitas. Nah, jadi di IT tadi Kak Eka juga jelasin nih, quality assurance. Itu kan pengendalian kualitas dari software ya. Nah, kalau di saya teknik industri itu pengendalian kualitas penting banget teman-teman. Gitu. Jadi produk yang teman-teman makan di warung itu sudah melewati quality control. Gitu. Karena kalau tidak ada quality control, bayangkan ya. Misalkan lagi makan, walaupun masih ada ya. Misalkan makan permen. Kalian beli sebungkus. 50% dari permen dari bungkusan permen itu kosong, gitu ya. Nah, itu kan kalian dirugiin ya. Mau klaim ke perusahaan juga nggak bisa, gitu ya. Buktinya apa, gitu kan? Jadi susah. Makanya perusahaan itu meminimalisir hal seperti itu dengan quality control gitu ya. Jadi kalau di IT mungkin quality assurance mungkin sama ya. Tertinggi dari kualitas itu adalah total quality management. Jadi yang diatur itu bukan hanya produknya, tapi organisasinya dan juga bagian-bagian lainnya juga diatur kualitasnya sehingga lebih baik nantinya. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah membantu dalam penelitian. Nah, jadi penelitian khususnya nanti kita di proyek itu kan termasuk penelitian ya, mini research lah bahasanya. Jadi temanya nggak berat, tapi datanya itu yang cukup berat gitu. Jadi itu nanti membantu kita statistik itu untuk hal itu. Oke. Baik, ini kita skip aja tadi sudah saya jelasin. Nah, sekarang populasi dan sampel. Nah, dalam statistik itu erat kaitannya dengan populasi dan sampel. Nah, populasi itu apa sih? Nah, populasi itu adalah semua elemen yang ada di dalam data, kumpulan data. Jadi misalkan contohnya adalah Indonesia, warga Indonesia. Atau survei penduduk gitu. Kalau kalian kan sering datangnya survei penduduk. Seperti itu.
Oke, seperti itu ya. Nah, lalu selain populasi apa? Ada namanya sampel. Nah, sampel itu adalah satu atau beberapa bagian yang diteliti. Nah, yang nanti kita gunakan itu adalah sampel. Gitu. Karena bayangkan nih, populasinya nggak usah jauh-jauh deh. Populasinya mahasiswa NF. Nah, kira-kira apakah kalian, misalkan satu kelompok 3 orang, apakah kalian bertiga sanggup mewawancara kurang lebih itu 500 mahasiswa gitu dalam waktu 7 minggu ya, dalam waktu 7 minggu gitu. Kan pertanyaannya sudah jelas ya, tidak gitu ya. Nggak usah ditanyakan lagi, itu pasti tidak sanggup gitu. Saya pun ditanya nggak sanggup, ngapain gitu ya. Nah, makanya kita pakai sampel. Nah, sampel itu membantu kita untuk mendapatkan jawaban dari populasi gitu ya. Jadi sampel itu memang digunakan dalam research gitu ya. Karena kalau kita ngambil populasi itu kenanya survei atau sensus. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik memang populasi. Tapi mana yang lebih efisien? Yang lebih efisien adalah sampel. Gitu. Jadi dengan sampel itu bisa membantu kita untuk mewakili dari data-data lain yang ada di populasi. Seperti itu. Nah, gambaran seperti ini populasi, ini sampel. Oke. Terus, nah di sini ada finite population, infinite, real population, hypothetical population. Nah, bedanya sebenarnya kalau finite berarti itu udah jelas ukurannya. Jadi populasinya dapat dihitung dan jelas berapanya. Gitu ya. Itu adalah contohnya buku-buku di perpustakaan. Ini infinite population itu adalah belum dapat ditentukan dengan pasti. Nah, kenapa contohnya populasi suatu negara gitu? Nah, karena populasi suatu negara secara real time dia akan ada penambahan dan pengurangan secara cepat, gitu ya. Ya misalkan kita kan nggak tahu di tetangga kita ada yang meninggal atau enggak, atau ada yang lahiran atau enggak. Tapi kan di Indonesia gitu, ya, setidaknya 1 jam sekali itu ada yang meninggal dan ada yang melahirkan, gitu ya. Jadi ada penambahan dan pengurangan. Nah, itu belum jelas. Nah, maksudnya apa yang tadi Bapak bilang gitu ya. Jadi kalau dia real time itu nggak bisa, termasuk infinite. Tapi kalau sudah direkap sama BPS misalkan, oh jumlah penduduk Indonesia bulan Desember tahun 2022 sekian. Nah itu masuknya finite population. Seperti itu, karena sudah direkap sama BPS dan tidak akan berubah insya Allah. Berubahnya di bulan-bulan berikutnya. Kayak gitu. Lalu ada namanya real population. Jadi didasarkan pada data waktu nyata dan informasi jelas. Begitu ya. Nah, ini contoh yang didapatkan adalah karyawan di suatu perusahaan. Nah, terakhir, hypothetical population itu yang membutuhkan suatu prosedur yang menggunakan waktu nyata yang mana diterapkan hipotesis atau asumsi. Gitu ya. Nah, jadi hasil yang mungkin dari pelemparan dadu N kali itu adalah contohnya yang saya dapatkan. Jadi, populasinya kan udah jelas ya, berapa banyak. Terus hipotesisnya adalah kita lihat dari probabilitas harapannya atau peluang harapannya. Seperti itu. Itu gambaran. Nanti kita detailing di teori probabilitas. Oke, nah, terus sampel. Nah, sampel tadi udah ada ya. Nah, contohnya seperti ini, kalau perusahaan itu ada 50.000 orang, kita nggak mungkin ngambil 50.000 orang. Nah, kita ambil sampling 5.000 orang aja dengan kriteria yang sudah diasumsikan lolos. Apa? Kita harus tahu jumlah sampelnya dulu. Nah, ukuran jumlah sampel ini nanti ada rumusnya ya bahasanya. Ya di teori sampling. Yang paling populer adalah Slovin. Gitu. Jadi kita tahu berapa sampel yang harus minimal didapatkan dengan mengetahui populasinya. Nah, lalu untuk representatif itu sampel harus mewakili keseluruhan perilaku populasi. Gitu. Jadi dianggap sudah mewakili. Nah, ini lalu homogenitas, jadi dari beberapa elemen di populasi kita generalisir, gitu ya, sehingga semuanya terakomodir. Dan terakhir adalah kecukupan. Jadi jumlah unit sampling dinyatakan cukup. Nah, salah satunya dengan Slovin atau uji kecukupan data. Nah, itu nanti kita akan bahas, gitu ya. Terakhir, kondisi pengaturan yang sama. Nah, ini terkait sama instrumennya. Jadi instrumen yang ditanyakan terhadap sampel satu dengan sampel yang lain itu harus sama agar konsistensinya sama gitu ya. Jadi tidak beda. Contohnya kita pakai kuesioner. Responden 1 kita pakai 10 pertanyaan. Ternyata pas di responden 15 kita baru ngeh ada yang kurang. Jadi kita tambahin 2 pertanyaan. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Karena nanti jadi hasilnya nggak konsisten. Gitu. Nah, selanjutnya adalah variabel dan data yang ada di dalam statistika.
Nah, variabel itu adalah karakteristik atau ciri yang dapat diukur dari subjek atau objek dalam suatu penelitian. Gitu ya. Nah, variabel itu adalah misalkan nilai mahasiswa, nilai UTS mahasiswa, terus nilai UAS, terus juga lamanya waktu tidur, itu variabel-variabel yang bisa digunakan dalam penelitian karena terukur kan, kayak gitu. Kalau nggak terukur gimana? Ya nanti akan dijelaskan. Di sini variabel ada dua secara umum, ada bebas dan terikat. Nah, perbedaan dasarnya adalah variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi ibaratnya gini, kalian punya dua tabel, tabel tentang keuntungan, satu tabel tentang biaya promosi. Nah, jadi biaya promosi ini bisa dianggap sebagai variabel bebas karena ketika kita masukkan biaya promosinya tinggi, gitu ya, bisa jadi asumsinya ini masih asumsi ya, pendapatannya naik, gitu kan? Atau sebaliknya, kalau dia kita turunin, pendapatan turun. Gitu. Jadi pendapatan itu adalah variabel terikatnya. Gitu. Jadi dia akan berubah kalau variabel bebasnya berubah. Gitu. Jadi terikat itu tidak mempengaruhi yang lain, tapi dia dipengaruhi oleh yang lain. Kayak gitu. Data. Nah, sekarang data. Jadi data itu adalah fakta, informasi, bahan mentah yang dikumpulkan dengan berbagai sumber dan metode. Bentuknya bisa angka, kata-kata, gambar, suara, atau bentuk yang lain dapat diukur. Kayak gitu. Jadi data itu bukan hanya angka ya, teman-teman ya. Jadi gambar itu termasuk data. Terus kata-kata atau penjelasan atau argumentasi atau pernyataan itu juga data. Gitu ya. Tapi memang perlu dikonversi bahasanya agar ada nilainya. Lalu jenis-jenis data berdasarkan sifatnya itu kualitatif kuantitatif, sumbernya internal eksternal, cara memperolehnya primer sekunder, waktu pengumpulan, ada cross section dan time series. Nah, kita coba bedah satu-satu. Jadi data kualitatif yang sudah kita paham ya. Jadi ya teman-teman mungkin sudah atau pernah lah ya, bukan sudah, pernah nonton konten tentang mahasiswa skripsi di Instagram atau di TikTok gitu. Kamu datanya pakai apa? Kuanti atau kuali gitu. Nah, ini kuali di sini bukan kuali buat masak ya. Jadi maksudnya kualitatif gitu ya. Oh, saya kuanti gitu. Oh, kuanti. Itu gampang gitu. Nah, makanya tuh argumentasi kualitatif tuh lebih susah. Itu saya bisa bilang setuju sih. Karena kenapa? Karena kita harus mendefinisikan dulu nilainya. Gitu ya. Karena kualitatif kan adalah argumentasi dari orang-orang yang menjawab pertanyaan lewat kuesioner ataupun lewat wawancara. Kalau sedangkan kuantitatif, ya itu udah langsung nilai. Misalkan pertanyaannya, berapa lama Anda kuliah dalam 1 bulan? Gitu kan. Ya udah tinggal dihitung aja. Berapa lama Anda tidur? Sorry, tadi data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu misalkan bagaimana menurut Anda STTNF tahun ini dibanding tahun lalu. Nah, kan itu biasa kamu ketik dulu, gitu kan ya. Ketik atau jelasin. Nah, gitu. Nah, kalau di Teknik Industri itu namanya kuesioner terbuka. Gitu ya. Selanjutnya nanti dibuat ulang menjadi kuesioner tertutup. Nah, kuesioner tertutup itu sama, kualitatif juga, tapi yang sudah dikonversi dengan skala Likert. Jadi kalian atau orang lain lagi gitu ya, menjawab lagi terhadap pernyataan yang telah dibuat berdasarkan kuesioner terbuka tadi. Seperti itu. Jadi susahnya lebih ke situ sih. Jadi mengidentifikasikan nilai-nilainya. Gitu. Kalau kuantitatif ya udah, data dapat ya udah langsung diolahkan gitu. Gambaran umumnya seperti itu ya. Nah, kalau data internal dan eksternal, nah internal itu adalah data yang didapat dari internal instansi dan untuk internal instansi gitu ya. Jadi ya mereka untuk improvement biasanya. Ya umumnya biasanya tentang produk, pengembangan produk gitu ya, atau data keuangan atau data kinerja karyawan itu terhadap internal gitu ya. Nah, bedanya dengan eksternal, nah kalau eksternal itu adalah data yang menunjang dari data internal tersebut. Jadi misalkan di sini data pasar, data pesaing. Nah, tujuannya apa? Biar produk yang kita sedang kembangkan itu bisa ketahuan berapa. Kayak gitu ya. Lalu berikutnya ada data primer, data sekunder. Nah, ini dia yang kita bahas. Nah, data primer itu adalah data yang kalian dapatkan langsung dari si responden tanpa perantara. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sebentar.
Oke, nah seperti itu data primer ya. Jadi itu yang nanti kita gunakan di penelitian kita. Oke, nah selanjutnya adalah data sekunder. Nah, data sekunder itu adalah data yang telah dipublikasi oleh orang lain. Seperti itu ya. Jadi bedanya udah jelas ya. Nah, misalkan nih, kamu dapat data dari Oke, nah, data sekunder misalkan kamu dapat data dari kelompok lain gitu ya. Ini data primer saya, pakai aja gitu ya. Nah, buat dia data primer, tapi buat kamu data sekunder. Seperti itu ya. Kenapa? Karena kamu adalah data yang didapatkan dari kelompok lain. Nah, itu termasuk dari data sekunder. Nah, bedanya jelas ya. Lalu data cross section dan data time series. Nah, data cross section itu adalah data yang mana dia diambil satu titik satu waktu gitu ya, satu waktu terhadap individu di daerah atau di perusahaan tertentu. Jadi misalkan 1 minggu kita ambil di sana, misalkan kalian mau penelitian 1 minggu kita di Gunadarma ya, 1 minggu lagi nanti di BSI, 1 minggu lagi nanti di UI gitu ya. Itu namanya data cross section. Nah, kalau data time series itu adalah data pada waktu yang beda-beda, jadi lebih ke random gitu ya. Tapi dengan periode waktu yang sudah ditentukan, misalkan kita ngambil data 1 bulan ini ya, selama bulan Maret. Jadi tolong kalian cari 50 data, masing-masing 50 data dari 3 universitas, Gunadarma, UI, dan BSI. Ya udah cari gitu ya. Jadi intinya dalam range itu masih boleh, tapi udah di luar itu udah lewat ibaratnya gitu ya. Jadi itu data time series. Lalu ada namanya data nominal, ordinal, internal, dan rasio. Nah, sebenarnya nominal dan ordinal ini masuk kategori dari kualitatif ya. Jadi breakdown dari kualitatif, sedangkan internal rasio itu adalah breakdown dari kuantitatif. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kalau data nominal itu dan ordinal itu sama-sama data kategori atau data kualitatif. Yang membedakan adalah data nominal itu tidak ada urutan yang bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi dari sifatnya tidak bisa diurutkan. Contohnya yang saya berikan adalah jenis kelamin. Kan nggak ada tuh urutan laki-laki lebih baik dari perempuan kan? Atau sebaliknya, perempuan lebih baik dari laki-laki. Di semua perusahaan sama gitu ya. Terus warna mata juga nggak ada tuh. Sekalipun ada harus ada indikatornya. Dan sampai saat ini indikatornya masih semu, masih belum ada patokannya. Ya menurut kamu bagus belum tentu saya bagus kan gitu ya. Ibaratnya saya anggap misalkan Nur Afif itu ganteng gitu ya. Tapi menurut yang lain bisa jadi enggak gitu kan. Nah itu masih perspektif. Nah itu ciri-ciri data kualitatif tuh. Tidak ada indikator. Nah terus data ordinal. Bedanya kalau ini bisa dikategorikan atau bisa diurutkan, gitu ya. Jadi contohnya misalkan tingkat pendidikan. Nah kan kita tahu ya S3 itu lebih baik daripada S3 itu lebih tinggi daripada S1, gitu ya. SD lebih rendah daripada SMA. Itu kan udah jelas ya hierarkinya. Nah itu masuknya ke data ordinal, seperti itu. Lalu data interval sama data rasio. Nah data interval dan rasio ini masuk kuantitatif. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya itu kalau data interval itu adalah data yang mana dia memiliki nilai tapi tidak bisa menjadikan komparasi karena dia datanya tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya misalkan kalau di sini contohnya suhu, suhu itu biasanya tidak dimulai dari 0 kan gitu ya. Tapi biasanya dimulai dari misalkan 16 sampai 24 derajat. Atau di daerah tertentu kalau perakhiran cuaca kan biasanya hanya selisih 3 derajat atau 4 derajat. Gitu ya. Sedangkan untuk rasio yaitu adalah bisa dibandingkan karena dia dimulai dari 0 gitu ya. Ibaratnya kayak berat badan, kita dari 0 dulu sampai ke 60, 0 dulu sampai ke 100 dan sebagainya. Nah, itu bisa dibandingkan. Seperti itu. Nah, terakhir penerapan dari statistika itu ada banyak ya, tapi yang saya garis bawah itu yang lagi booming nih, kelima hal ini gitu ya. Jadi tentang data mining, terus machine learning, big data, data visualization, dan predictive analytics. Nah itu beberapa penerapan statistik tuh. Jadi 5 elemen ini ada statistiknya nih, peran statistik di dalamnya. Gitu. Jadi teman-teman ketika mendalami statistik tuh sebenarnya buat TI itu tidak rugi lah ya. Karena digunakan dan sebenarnya kalian matematika itu harus kuat loh. Sebagai seorang programmer
itu logiknya harus kuat. Gitu. Kalau SI ya udah gitu ya. Matematik dapat B, ya seenggaknya lulus lah ya. Karena seenggaknya dia tidak terlalu concern ke sana kalau menurut saya. Tapi kalau statistik harus juga concern karena dipakai gitu dalam misalkan dia melihat tren bisnis itu kan pakai data juga. Tapi kalau seorang IT, teknik informatika, itu kan banyak codingnya. Coding itu kan kalau saya pahami punya kerangka logik dulu, baru kita bikin codingnya, kan gitu ya. Kalau saya belajar, kemarin saya belajar Postgre, database gitu ya. Jadi kita kayak ngobrol sama mesin. Ketika ini apa, kondisinya apa, maka apa, lalu enter gitu, running. Nanti keluar data yang kita inginkan. Kan seperti itu ya, logiknya. Dan kayaknya semua pemrograman kayak gitu deh. Nah, makanya buat teman-teman yang merasa, oh matematika saya kurang, atau sebenarnya yang harus dikuatin itu adalah logiknya. Kalau perhitungannya memang kayaknya ya, menurut saya pribadi ya, itu tidak terlalu berdampak, tapi logiknya itu sangat berdampak. Jadi teman-teman yang harus dipahami adalah logiknya. Logik dalam proses matematika itu. Seperti itu. Oke. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu. 3 orang. Untuk absensi nanti akan saya kirim link ya. Jadi nanti sistemnya adalah self absensi gitu ya. Jadi kalian absensi sendiri, yang mana saya kasih link nanti tinggal login aja di ICE-nya. Nanti otomatis bisa. Oke. Baik, ini ada Umar Hanif. Silakan. Pak, mau nanya Pak, ini materi nanti di-share ke Elena atau gimana Pak? Ya, insya Allah nanti akan di-share. Oh, oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Ya, Jasmine ya. Nanti akan di-share, Jasmine, tenang aja. Baik. Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Baik, semoga ini pertemuan pertama kita yang sama gitu ya, agar nanti ke depannya kita bisa lebih semangat lagi, dan sayanya pun bisa lebih semangat lagi nih. Mungkin nanti ke depannya kita akan coba interaktif gitu ya, proses interaktif. Saya sih lagi kepikiran nih, nanti asisten lah ya, yang mau tolong rekap. Ya, bagi siapa saja yang nyalain kamera secara konsisten, hampir berarti dari minggu depan ya, berarti 13 pertemuan itu nanti akan ada reward gitu ya bahasanya. Jadi seperti itu. Jadi apresiasi. Kalau misalkan saya zoom terus ya, gitu. Tapi kayaknya sih nggak akan zoom terus sih. Tergantung ya, tergantung momentum. Gitu. Tapi insya Allah akan selesai. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin seperti itu saja penjelasan dasar dari statistika. Semoga bermanfaat teman-teman. Nanti kalau ada yang nggak paham, silakan boleh tanya ke saya langsung, atau kalau kalian segen nanya ke saya, boleh tanya sama Kak Eka tadi. Gitu. Maka tujuan ada asisten adalah agar gap dari mahasiswa itu makin kecil. Gitu. Kalau mahasiswa sama dosen kan gapnya kayak jauh ya. Jadi kalian kemananya segen gitu ya, dengan bahasa gue, lu gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi segen gitu, takut salah ngomong dan sebagainya. Tapi saya harap dengan Kak Eka nanti kalian tanya aja. Tapi yang pasti nanyanya yang baik tetap ya, dengan kata-kata yang baik, dan jangan error gitu ya. Jangan nanya sesuatu hal yang nggak perlu ditanyakan. Contohnya kayak, Kak Eka rumahnya di mana gitu ya. Kak Eka udah punya pacar belum atau gimana gitu. Pak, itu jangan. Nanti saya bilang sama Eka, kalau ada yang nanya kayak gitu screenshot ya Eka ya. Nanti saya akan sidang dia gitu. Karena biasanya kalau ada asisten perempuan itu laki-lakinya lebih gatal tanda kutip ya. Nggak tahu itu fenomena dari mana, tapi mahasiswa saya pasti gitu. Kalau asisten saya itu perempuan pasti lebih aktif gitu. Bahasanya caper ya, caper. Seperti itu. Semoga capernya memang niat ya, bukan buat modus gitu ya. Baik, itu aja dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pekan depan di waktu yang sama. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi